Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di sini aku ingin menunjukkan bagaimana kita bisa untuk membuat CRD, yaitu create, read, update, dan destroy. Nah, pertama-tama itu yang kita perlu buat itu adalah kita buat di kontrolnya pelanggan. Kita buat di pelanggan kontrol di sini. Kemudian kita di bagian pelanggan kontrol ini kita buat ini ya. Kita harus menyelesaikan sesuaikan function create-nya, karena kita mau buat bagian create dulu kan. Nah, ini return view admin pelanggan create. Nah, ini wajib. Kemudian kita menyesuaikan create.blade.php-nya. Nah, di sini kita bikin file baru. Harusnya di sini create.blade.php nih, ini nih. Kemudian aku juga gunain template dari Vault. Nah, ini kita gunain template dari Vault, mana ini memang praktis juga, nggak susah-susah banget. Nah, jadi kemudian kita buat seperti ini. Jangan lupa kita masukkan ininya. Nah, contohnya gini. Oh, belum. Kita buat dashboard dulu. Ini penting nih untuk awal dari ini ya. Kita kan menggunakan dashboard dari ambil template-nya, template Vault. Karena kayak tadi, dia tuh nggak ribet, dia nggak susah, juga nggak terlalu menyusahkan. Jadi enak dah. Dia nggak ribet, dah pakai Vault ini nih. Karena suka banget kita. Nah, setelah itu di bagian ini kemudian kita buat bagian create-nya. Kalau misalnya kita coba jalankan di sini nih, di dashboard-nya nih, awalnya kita pakai Vault. Lalu kalau misalnya kita tekan pelanggan, dia akan masuk ke bagian pelanggan penerima bantuan. Nah, di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi, kita menggunakan create, yaitu yang seperti ini. Kita buat pelanggan controllernya dulu. Apa bikin pelanggan controllernya? Tadi itu lupa kita bikin penerima bantuan, karena emang kayak ya gitu. Kita masukin data pelanggannya, di create admin ini juga harus diisi data nama awal penerima. Contohnya gini. Nah, kemudian setelah itu kita ini kan, ini udah semua. Kalau ini untuk debug, untuk coba awal, tapi karena kita udah coba tadi masih bisa, udah bisa dia. Nah, contohnya gini, misalnya kita mau create nih. Oh ya, sebelum itu kita harus pastikan dulu di bagian rootnya harus ada nih di sini nih, pelanggan. Kenapa ya resource? Karena kalau misalnya kita pakai resource, dia tuh langsung banyak gitu dah. Jadi misalnya kita mau masukin ke indeksnya, atau masuk ke show-nya, kita masuk destroy, update, create-nya, jadi langsung di sini. Jadi nggak perlu sesuatu lagi gitu. Nah, jadi langsung udah di resource-nya semua di sini. Kemudian kita harus kita buat itu ialah tabel pelanggan. Nah, buat tabel pelanggan itu kan ini udah nih. Gimana kita buat tabel pelanggan? Nah, gimana? Ini HP, Mac, oh bukan. Ini HP, HP artisan Mac migration grade get underscore tabel underscore penerima bantuan gitu. Nah, bisa kita enter, maka dia akan create di sini. Nah, ini. Kemudian kita mastiin dulu gini ya, kita masukin dulu kayak function up-nya, kayak nama penggunanya, nama akhirnya, tanggal lahir, kelamin, email, telepon. Lalu
kita pastikan juga masukin untuk downnya ini. Nah, kemudian itu untuk memastikan kalau misalnya database pelanggan udah masuk, itu kita coba cek database. Nah, di sini. Ini udah ada berarti dah. Nah, ini tadi udah coba juga, berarti datanya ada, tabelnya ada. Kemudian kita masuk ke bagiannya. Kita buat model. Model ini penting juga nih. Kita buat modelnya. Jadi gimana buat modelnya? Kita bikin terminal PHP artisan make model penerima bantuan gitu. Nah, nanti kita enter. Kayak kan kebuat langsung di sini. Dia kan kebuat langsung di pelanggan, mau di modelnya di pelanggan.php. Kita buat juga kita nih karena dia pakai protect tuh. Nah, jadi gini dah. Tabel ini apa bikin tabel karena untuk ini nama tabelnya juga primary key ini untuk menandakan bahwa ID pelanggannya dia primary key dia. Juga available nih yang kayak nama awal dia bisa diisi dia, bisa di apa dia bisa diisi gitu. Kemudian baru kita buat pelanggan controllernya, baru isinya ini. Nah, gitu. Untuk grade-nya. Lalu kita masuk ke bagian red. Nah, kita coba dulu ya, kita coba sebelum kita masuk ke bagian red, kita cobain dulu nih. Misalnya tambah penerima. Misalnya key kal 2004 gitu. Ibaratnya gitu lah. Emailnya terserah. Kontaknya terserah bla 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 bla. Nah, masuk dia di sini. Jadi dia itu untuk create. Lalu kita masuk ke read. Nah, untuk masuk ke read kita sesuaikan dulu fungsi indeksnya. Kita sesuaikan dulu fungsi indeks di pelanggan kontrolnya. Nih. Kita masukin data pelanggan al. Nah, dia biar ini nih. Kenapa? Karena pas kita create nanti indeksnya ini. Karena indeks ini indeksnya. Ini indeksnya. Nanti kita bisa nampilkan dari ini nih. Bisa nampilkan nama apanya karena nanti di sini dah tampilkannya. Kemudian setelah itu kita isikan, lalu kita sesuaikan di mana kita membuat ini baru view baru yaitu index.bat.php. Karena tadi ini kita copy aja kan dari bagian ini, jadi kita copy aja. Indeksnya ini enggak, indeks ini dia buat langsung gitu dari sendirinya, dari create-nya. Indeksnya dia sendiri. Nah, lalu juga yang diperlukan tuh biar bisa nampilin data-datanya dari database-nya itu di sini. Nah, ini penting nih karena item ini langsung menuju dari ini, dari database-nya. Kalau kita bikin root pelanggan edit-nya untuk edit nanti kita bahas ya. Nah, nanti output-nya gini. Ini dia output-nya. Yang tadi ini kan create, yang ini create, yang ini indeksnya. Nah, itu. Kemudian kita kemudian ini udah selesai nih. Kita masuk ke update. Di bagian update nih. Nah, di bagian update nih yang perlu kita tambahkan itu di halaman ini. Nah, nih. Untuk update-nya kita masuk ke halaman edit. Nah, di edit nih kita buat baru lagi. Kita isi copy paste kan aja ke sini.
Kemudian kita scroll bawah. Di sini kita pastikan di setiap labelnya, nih label for input, ini ada name-nya, ada name-nya. Ini wajib ada name-nya nih. Ini wajib ada name-nya gitu. Step ini wajib di sini ya. Sama email juga. Lalu setelah itu kita sesuaikan function edit di pelanggan. Nah, jadi kita tambahin lagi di editnya itu data ini pakai sama gini juga. Nah, pelanggan find or file, ini pelanggan edit. Baru setelah itu kita copy pastekan dari edit dari ini, dari create ini, dari create kita pindah ke kita copy, kita masukkan ke edit ini, kita bikin baru tadi. Jangan lupa masukkan di bagian CSRF-nya, kalau itu nggak ada jalan deh. Nah di sini wajib tuh. Nah kita cobakan ya. Juga setelah itu kita cobakan function dari update. Nah kita coba function update. Nah ini. Jadi dia kan pelanggan nih. Jadi kita bisa request. Jadi misalnya kita ada edit baru, nanti kita bisa request ke yang baru gitu. Contohnya gini. Misalnya nama Becky, cuman di belakangnya jadi hai aja. Tanggal dari ini 8 2007 gitu. Oh error. Bentar ya. Nah kita nggak tahu kenapa error tadi itu. Jadi mohon maaf ya kalau ada error. Kemudian kita lanjut ke destroy. Destroy ini yang pertama tuh kita tambahkan tombol hapus itu dengan cara kita di bagian ini, di bagian masuk bagian editnya tadi, masuk bagian edit, kemudian di bagian cari dulu, oh enggak di index, oh ya di index, kemudian nih kita delete. Nah kita tambahkan ini, jangan lupa sesuaikan hurufnya, jadi di server nanti ini di destroy ya. Kemudian kita tambah metode delete. Nah kemudian nah ini dia. Kemudian kita selesaikan function destroy di sini. Nah, selesaikan delete semua nih, bisa kita cobain ya. Misalnya aku mau hapus nih, nah ada kehapus. Nah setelah itu jangan lupa kita git, kita git kan yang mau kita hapus. Git add dah, git commit m selesai. Kemudian baru kita git push. Nah kita coba cekkan di ini. Dengan comment bukti saya ini dia selesai. Nah itu. Mungkin sekian dari video ini. Terima kasih, semoga membantu semoga membantu. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, aku mohon maaf karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kesempurnaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.